Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Margasari 02, Ibu Jumrotun SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Margasari 02. Yang saya hormati pula Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa diberi kesehatan dan bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 8. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan calon guru penggerak angkatan 8, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Kita di siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan dampingan individu harusnya yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 8 untuk melaksanakan diseminasi hasil pembelajarannya untuk bisa ditularkan kepada sedikitnya di sekolah yang ada CGP, kemudian dipantau oleh bersama CGP yang lain. Alhamdulillah semoga bisa berjalan dengan lancar. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang telah beliau lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf terlebih dahulu pada CGP 8 sekelompok dengan Bu Fitri selaku pemantau atau pengajar bersama-sama tentang diseminasi ini. Saya tetap menjadwalkan hari ini, sekalipun hari ini adalah ada jadwal kegiatan saya karena hari Senin itu ada pekan PMM yang nanti dimulainya jam 8 sampai jam 15. Hari Selasanya juga ada pembinaan sekaligus meneruskan pekan PMM. Jadi nanti hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Jadi tidak tetap hari saya bukannya hari Sabtu. Nanti saya terakhir juga tidak apa-apa. Saya usahakan jam 12 sudah sampai ke sini dan alhamdulillah tadi jam 12 kurang 10 menit ya. Saya sudah bisa datang ke sini sesuai janji saya. Setelah telatnya jam 12 saya sudah sampai ke sini. Alhamdulillah tadi kegiatannya sudah dilaksanakan terlebih dahulu, pemaparannya budaya positif itu karena ini namanya diseminasi, berarti nanti kemanfaatannya adalah bagi teman-teman yang mengikuti diseminasi ini ya. Jadi bukan hanya video dan kegiatan hanya sekedar untuk memenuhi tugas dari CGP-nya saja, tetapi budaya ini harus betul-betul diterapkan. Tadi contohnya adalah budaya positif tentang membuang sampah pada tempatnya atau kegiatan kecil yang salah, kemudian kita contohi sampai anak itu kemudian tumbuh kebiasaan atau budaya. Jadi videonya kan seperti itu. Yang kedua adalah bahwa dimanapun tadi kegiatan positif adalah untuk sedikit mengurangi pembulian yang ada di dalam kelas.
pembulian itu bisa terjadi akibat dari sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan dari seseorang kemudian akan membalas, atau sebaliknya dari anak-anak yang diam kemudian bisa terinjak. Itu juga disampaikan kepada yang sudah dipelajari pada modul ini. Maka dari itu kepada semua anggota yang ikut diseminasi hari ini, bukan hanya sekedar untuk mendengarkan saja hari ini, setelah selesai kemudian tidak ada kemanfaatan karena hanya memenuhi tugas dari CGP-nya saja. Saya diundang untuk menulis saja, tetapi diharapkan diseminasi ini betul-betul kemudian diterima dan dilaksanakan untuk bisa menjadi budaya di sini. Kalau sudah menjadi budaya, insya Allah tidak perlu kalau sudah membudayakan kemudian tidak usah perlu opak terus sama gitu. Maka dari itu awal-awalnya ini hasil diseminasi ini untuk bisa diterapkan. Monggo untuk sisa-sisanya yang budaya positif budaya positif menerapkan pada disiplin pada tempatnya, monggo. Budaya untuk tidak terjadi pembulian di dalam kelas, ketika di dalam kelas atau di luar kelas, monggo. Karena kita sudah sama-sama mengikuti diseminasi ini. Dan dari ada sebuah kasus, 1, 2, 3 kasus, kemudian di sini juga sudah dipaparkan. Tapi kebetulan karena walaupun aku sambutan kemudian tergeser kan berarti menjadi harapan. Juga tidak hanya sekedar sambutan, tapi harapan kami hasil dari diseminasi ini, baik masalah yang diambil masalahnya apa, kemudian sudah dikasih solusinya, kemudian nanti kita terapkan bersama-sama. Harapan kami semuanya bisa menerima, semuanya bisa melaksanakan CGP, terutama untuk CGP 8, pelajari semua modul, saling ilmunya, kemudian disebarkan, di-share, belajar bersama-sama, berbagi bersama-sama, kemudian kita bersama-sama memiliki budaya positif bersama-sama kita, warga sekolah, dan semuanya. Harapannya bergerak, dan mengeluarkan hasilnya luar biasa. Demikian, sukses selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang ketiga yaitu pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 8 oleh Ibu Wahyu Fitri Wahyu Mintias SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan sedikit waktunya untuk bisa berkumpul di ruang yang tercinta ini di SD Negeri Margasari 2 dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya, saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 yang sedang memenuhi tugas untuk melengkapi tugas LMS. Nah, sehingga saya meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk mendukung dan mempartisipasinya agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai tentang modul 1 budaya positif. Eksplorasi konsep yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatannya seperti ini. Saya meminta Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk mengepalkan kedua tangan. Ada tangan A dan tangan B. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda dengan segala daya. Buat sebuah kepala. Nah, maka teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak dan Ibu di sini apa yang terjadi? Apakah
Bapak dan Ibu di sini ada yang akan membuka kepalan tangannya atau justru sebaliknya, menggenggam kuat? Ya. Seharusnya dengan kata sesuatu yang berharga secara otomatis akan dipegang erat. Tidak mungkin terbuka walaupun dengan suapan, bujukan ataupun dengan rayuan sekalipun. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ini berarti peran guru bisa dengan sangat mudah mengontrol kondisi murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, segala tindakan ataupun kalimat yang positif bisa mempengaruhi orang lain. Selanjutnya dari kalimat positif, ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang bentuk kritik juga bisa membuat orang sadar diri dan bisa menguatkan karakternya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma dari stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Jadi kita berpusat pada teori kontrol dulu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, kita akan coba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu adalah salah satu stimulus responnya. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk terkadang kita sebagai murid, sebagai guru menganggap murid bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sering sekali terjadi pada kita ya, sebagai guru. Apabila ada siswa yang memiliki kesalahan langsung dicap perilaku buruk sehingga dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus responnya. Ada lagi contohnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tetapi itu tidak berlaku pada stimulus respon. Ternyata orang lain juga bisa merespon atau mengontrol diri kita. Itu berupa tadi ada kritikan, kemudian ada saran. Ya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu terbagi menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, model berpikir menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas kita berbeda. Kita akan berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Apa makna disiplin? Menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, makna disiplin itu apa? Tertib. Ada lagi? Teratur. Ada lagi? Pak Zeni? Menaati peraturan. Taat. Ya, bahwa disiplin adalah dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang atau pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti disiplin itu identik dengan bagaimana cara kita mematuhi suatu aturan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan apa cara kita menghargai atau mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Seperti yang kita kenal sekarang, bahwa nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil belajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta mandiri. Kreatif. Selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Dimohon Bapak dan Ibu untuk berdiri. Silakan bisa dilatih dengan tepuk tangan agar
itu salah satu dari profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai dari kebajikan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi, manusia itu memiliki teori perilaku manusia yang ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Artinya, kalau motivasi eksternal itu berasal dari luar, sedangkan motivasi internal itu berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Karena itu bersumber dari motivasi internal. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ada kalimat yang menarik di sini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari penghargaan tersebut. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Selanjutnya, masuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Ya, yang pertama itu hukuman, kemudian yang selanjutnya hukuman selanjutnya adalah konsekuensi, terakhir adalah konsekuensi. Sekarang apa bedanya sih hukuman dengan konsekuensi? Kenapa berbeda? Kenapa ada istilah hukuman dan ada istilah konsekuensi? Ada yang tahu? Kalau hukuman itu terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga perbuatan yang telah dilakukan dengan jelas dan dalam pihak yang salah, jadi otomatis langsung mendapat hukuman. Kalau konsekuensi merupakan satu tindakan yang tidak disengaja sehingga dapat dijadikan satu untuk mengganti dari perbuatan yang yang tidak sengaja, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Iya, betul sekali Bapak. Jadi singkatnya seperti ini. Kalau konsekuensi berarti sebelumnya itu. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam restitusi itu terdapat yang namanya segitiga restitusi. Langkahnya seperti apa? Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Menstabilkan identitas itu adalah cara yang pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi seperti ini, ketika ada seorang murid yang melakukan kesalahan, itu sudah jelas identitas anak itu gagal. Tetapi peran kita sebagai guru adalah berproses untuk menstabilkan identitas. Kita tidak boleh menganggap anak yang sudah bermasalah atau memiliki masalah itu menjadi siswa yang berdampak negatif. Ya. Selanjutnya, validasi kebutuhan, yaitu mengenali atau membantu murid mengenai masalah yang terjadi itu seperti apa.
kebutuhan yang belum dicapai anak itu seperti apa. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi peran guru adalah mengaitkan dengan lingkungan sekitar dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada di lingkungan sekolah. Jadi tidak serta-merta ketika anak berbuat salah langsung mengecas anak ini salah, kamu salah. Contoh kegiatan restitusi. Nanti ibu bisa mengamati mana bagian yang identitas tindakan, kemudian validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Demokrasi konteks. Jam istirahat. Nah, ini contohnya. Ketika jam istirahat, Fikri mendapati Rizky, siswa kelas 5 yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. Kasus 2, ketika sedang mengerjakan soal matematika, tanpa siswa kelas 5 marah pada teman sebangkunya yang bernama Manda, karena Manda mencontek hasil pekerjaannya, dan karena marah, kata dengan sengaja melempar pulpen hingga besi. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Yang tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah ketika anak bermasalah, jangan langsung mengecas anak itu salah, tetapi harus diidentifikasi dulu, menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu karena apa? Kemudian kaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tentunya di dalam keyakinan kelas itu sudah ada nilai-nilai kebajikan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pada profil belajar Pancasila. Selanjutnya, 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, seperti yang tadi di video. Lantas tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan masalah ini, misalnya ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya. Selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan. Ditawarkan dulu kepada yang bermasalah atau siswa yang bermasalah. Harusnya bagaimana tindakan kamu? Harusnya seperti apa? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi kelompoknya. Jadi walaupun murid itu bermasalah atau punya masalah, tidak mengecilkan bahwa murid itu bermasalah, tetapi kembalikan lagi kepada kelompoknya. Siswa ini sudah gagal karena bermasalah, maka tugas kita sebagai guru adalah menjadikan siswa itu dalam kondisi baik yang tidak gagal. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Ya. Selanjutnya di sini ada lingkaran besar. Dari sebuah peraturan kelas, maka akan muncul suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tercipta pada suatu kelas maka akan mewujudkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif kemudian akan menjadi suatu kebiasaan yang baik yang akan dinamakan dengan budaya positif. Jadi berawal dari peraturan yang terkecil, peraturan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas. Setelah itu lingkungannya terbawa menjadi lingkungan yang positif, kemudian membawai atau menjadi budaya positif. Selanjutnya,
Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa berarti? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti harus saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Ya. Jadi meringkas kalimat yang panjang menjadi pendek. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ada posisi kontrol. Kita sebagai guru di sini ketika menghadapi anak yang bermasalah, tentunya kita bisa menjadi apapun posisi kontrolnya. Nah, 5 posisi kontrol ini apa saja? 5 posisi kontrolnya adalah posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Saya akan menyajikan video di sini berupa 5 posisi kontrol. Maka nanti saya akan meminta pendapat Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol yang paling ideal dan yang paling bagus atau paling baik itu pada posisi yang mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, contoh dari posisi penghukum. Di sini peran guru sebagai posisi penghukum ini seperti ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5. Nah, sebelum kita berada di kelas 5, guru akan bersama-sama dengan kamu untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu adalah nanti menjadi keyakinan kelas kita. Ya, nanti guru akan membagikan kertas sticky note, kemudian kamu tuliskan dengan menggunakan kalimat contohnya. Kesepakatan kelas apa yang akan kamu lakukan nanti selama di kelas 5? Contoh, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas. Bisa seperti itu? Silahkan tuliskan sesuai dengan keinginan kamu di kertas sticky note warna pink. Bisa? Yuk, silahkan ditulis dulu. Nah, kesepakatan ini nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas kita. Ya, dimana kalau keyakinan kita kelas kita itu dilanggar, maka guru akan menunjukkan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas kita itu secara bersama. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan boleh ditempel di sini. Yang sudah selesai boleh duduk kembali. Ya, yang sudah boleh duduk kembali. Kita bahas bersama-sama kesepakatan yang sudah kamu tulis atau keyakinan kelas di kelas 5 yang sudah kamu tulis. Wah, bagus sekali ya. Baca satu-satu ya. Siap? Kita dengarkan pendapat dari semua kelas 5. Semua boleh berpendapat. Ada yang satu? Udah ya. Nanti kita sepakati bersama. Apabila kurang cocok, kita bilang tidak sepakat. Kalau kita sepakat, bilang sepakat. Seperti itu ya. Yang pertama, tidak boleh bolos. Sepakat atau tidak? Sepakat. Tidak boleh datang terlambat. Sepakat atau tidak? Berangkatnya berarti jam berapa kalau tidak boleh datang terlambat? Kurang dari jam 7. Betul. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Ada yang tidak sepakat? Sepakat atau tidak? Dilarang tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Lanjut, tidak boleh mengobrol pada saat pembelajaran. Sepakat atau tidak? Sepakat. Tidak boleh bertengkar. Sepakat. Kemudian ini sama. Jangan berisik juga sama. Tidak boleh mencoret-coret meja. Sepakat atau tidak? Sepakat. Nih ada lagi. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Sepakat atau tidak? Ternyata jawabannya itu hampir rata-rata sama. Tetapi ada yang berbeda, yaitu satu, tidak boleh membolos. Yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Yang ketiga, tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Yang keempat, tidak boleh ngobrol pada saat jam pelajaran. Yang kelima, tidak boleh bertengkar. Yang keenam, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Yang ketujuh, tidak boleh mencoret. Ternyata dari 32 yang sudah mengajar di sini, ada 7 kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas kita itu akan menjadi keyakinan kelas kita yang harus kita lakukan selama 1 tahun atau
Sepakat? Sepakat. Berarti keyakinan kelas kita itu harus dijalankan sesuai dengan tanggung jawab, harus dilaksanakan dengan sebaik-baik. Sepakat? Sepakat. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya ada berapa? 7 kan? Yang pertama apa? Tidak boleh membolos. Tidak boleh membolos. Yang kedua? Tidak boleh melakukan. Yang ketiga? Tidak boleh Yang keempat? Tidak boleh Yang kelima? Tidak boleh Yang keenam? Yang ketujuh? Nah, setelah kita menemukan keyakinan, lalu kita akan membuat kalimat positif. Ya, Bu Guru sudah membagikan kertas origami ya, yang warna-warni kan. Nanti kamu tuliskan di belakang yang kertas warna putih dari nomor 1 sampai nomor 7. Kamu pilih nomor berapa? Sudah jelas? Ya silakan ditulis dulu. Nah, kertas yang warna kuning ini nanti kamu ubah dari kalimat yang sudah kamu pilih nomor 1 sampai nomor 7. Kamu pilih kemudian diubah menjadi kalimat positif, ditulisnya di sini. Paham? Nah, yuk sekarang ditulis dulu. Sudah selesai? Ya. Nah, lanjut sekarang dibalik jadi kertas yang berwarna. Kita bahas bersama-sama. Tidak boleh membolos. Kalimat positifnya berarti apa? Peraturan. Silahkan ditulis yang tadi milih nomor 1, ditulis di kertas yang berwarna menaati peraturan. Nah, ditulis dulu sudah. Iya, menaati peraturan. Nomor 2, tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya apa? Betul sekali, datang tepat waktu. Silahkan yang nomor 2 ditulis di kertasnya masing-masing. Ayo sudah. Apa ini? Menaati peraturan, berarti nomor 1 ya. Nomor 2 berarti datang tepat waktu. Sekarang yang ketiga, tidak boleh mengobrol saat pembelajaran. Berarti kalian harus apa? Harus memperhatikan guru saat pembelajaran. Ya, berarti nomor 3 memperhatikan guru saat pembelajaran. Sudah ditulis? Yang nomor 4, tidak boleh bertengkar. Berarti harus apa? Ya, betul sekali, harus rukun. Sudah ditulis? Yang pilih nomor 4 sudah ditulis? Ya. Yang nomor 5, tidak boleh makan saat pelajaran istirahat. Harus apa berarti? Menaati peraturan. Sudah ditulis yang dapat nomor 4? Sudah? Nah, sekarang nomor 6, tidak boleh mencoret-coret meja. Berarti harus apa? Harus apa? Menjaga fasilitas sekolah. Duduk dulu ya, bintang ya. Kemudian tidak boleh mengambil barang orang lain. Berarti harus saling apa? Harus saling menjaga. Sudah? Sudah ditulis? Sekarang yang nomor 1 yang mengerjakan nomor 1 coba ngacung. Yang nomor 1. Nomor 2. Nomor 3 harus lengkap ya. Ada nomor 3 ya. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7 terakhir. Sip. Yang nomor 1 dikasih 3. Nomor 2 coba ngacung. Nomor 2. Fahira sini Fahira. Apa ya? Nah, kita. Ayo Fahira. Nomor 3 yang dapat nomor 3 yang ya sini. Ya. Yang nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Ya, bintang sini.
Jadi apa? Menaati peraturan. Menaati peraturan. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Menjadi apa? Ya, datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, tidak boleh ngobrol saat pembelajaran. Jadi apa? Ya, betul. Harus memperhatikan bu guru saat pelajaran. Yang keempat, tidak boleh bertengkar. Harus menjaga kerukunan. Sepakat? Yang kelima, tidak boleh makan saat pembelajaran. Kalimat positifnya menjadi ya, menaati peraturan. Yang kelima. Nah, yang keenam, tidak boleh mencoret-coret meja. Kalimat positifnya Menjaga fasilitas sekolah. ya, betul. Menjaga fasilitas sekolah. Betul? Sepakat? Yang terakhir, ketujuh. Ya, harus saling menjaga. Itu tadi ya, dari kalimat keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, kemudian dirubah menjadi kalimat positif. Berarti menghilangkan kata tidak. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan kalimat positif. Sekarang Bu Guru tanya, keyakinan kelas kita yang sudah dirubah menjadi kalimat positif yang pertama apa, Dika? Menaati peraturan. Ya, menaati peraturan. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan guru saat pelajaran. Yang keempat, menjaga kerukunan. Yang kelima, menaati peraturan. Yang keenam, Menjaga fasilitas sekolah. menjaga fasilitas sekolah. Yang ketujuh, Harus saling menjaga. harus saling menjaga. Itu tadi adalah keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Kamu sudah merasakan membuat kan? Disepakati apa tidak? Sepakati. Disepakati apa tidak keyakinan kelas kita? Sepakati. Ya, disepakati karena kita sudah berdiskusi bersama-sama, sudah membuat bareng-bareng sesuai dengan keinginan kamu ya. Ya, jadi guru minta keyakinan kelas kita harus ditaati bersama. Ya, silakan Bu. Ya, itu cara membuat keyakinan kelas. Jadi dengan pendapatnya kamu sendiri tidak sesuai dengan keinginan guru, kamu tidak boleh datang terlambat. Itu kan namanya peraturan dari guru. Tetapi kalau kita sudah menuliskan seperti ini, berarti kita sudah sepakat, kita sudah membuat keyakinan kelas secara bersama. Dan ini wajib ditaati. Paham? Ya, kemudian dari ini kita sudah membuat tentang keyakinan kelas 5. Bu Guru harap kalian bisa menjalankan keyakinan kelas 5 dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab. Bisa dilakukan?